Astagfirullah. Astagfirullah. Atas karunia yang dilimpahkan kepada kita, waktu, tempat, keadaan, kesehatan, nafas, penglihatan, pendengaran, langkah kita, tangan kita masih bisa bergerak. Hari ini banyak pelajaran yang bisa dibuat. Yang pertama, hadirat seperti tiba-tiba bisa pertama orang jatuh seperti film langsung keluar saya dari barisan beberapa lupa tadi dengan Pak Erwin yang saya datang bilang wah udah kekejutan. Hari ini itu pelajaran yang luar biasa atas apa sikap kita kalau keadaan itu lagi sholat jamaah setelah amin rakaat yang kedua orang yang di depan bingung mau nolongin gimana, nak nolongin gimana, orang kekejutan apa nggak ini kan kita balikin aja supaya dibalikin supaya darahnya tidak kepada nafas itu kayaknya untuk satu nafas saja orang sedang begitu dia melihat darah tapi masih melebar tapi ini belum gitu satu nafas saja nampaknya dia minta satu nafas saja yang enak nggak bisa jadi itu pelajaran yang luar biasa hari ini minta darah juga terus kemarin seminggu yang lalu sebelum kirim kesatria dulu ayahnya kepada ini asjet dari Kementerian Masyarakat serikut ini dan membina pemuda provinsi ini. Ini bapak amannya Pak Jainal meninggal. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kamu boleh saya terus. Suratul Biasa beliau kalau bekerja memang udah mana kemana beliau rupanya seminggu kemarin dia khusus bicara soal senam ini itu ada senam apa itu bagus coba kemudian olahraga respon itu senam itu bagus betul bagus tanyanya bukan ini ada dokter di RSPAD Dr. Ali Sihab ahli fisioterapi ini senamnya luar biasa terus ada di Probolinggo dia Hasan Mutawa dia mengatakan begitu pada senam alhamdulillah masih ada umat Islam yang memikirkan kesehatan dan persatuan umat Islam ini yang memikirkan kesehatan umat Islam dan persatuan umat Islam kata beliau dia Hasan Mutawa Probolinggo itu di Bimantara Gembong di Bimantara setelah dia baca setiap dia lihat bagian ini alhamdulillah baginya memberikan pernyataan masih ada umat Islam yang memberikan kesehatan umat Islam dan persatuan umat Islam mempersatukan umat Islam selalu. Nah Pak Jenderal itu seminggu kemudian ingat Ka'bah saya buka nggak sakit tiba-tiba dia dari tempat dari rumahnya nggak bisa nafas dibawa ke rumah sakit jantung rumah sakit harapannya cuman dia bilang harapan saya waktu turun dari ambulan dia hingga dipegang harapannya cuman saya bisa 3 kali nafas saja enak 3 kali nafas saya berikan kesempatan 3 kali nafas saja enak 3 kali nafas lakukan nafas coba tadi hingga tapi saya barusan saya bilang kenapa nih kata beliau kata Ustaz Yusuf barusan wayahnya buat di kirim Fatihah buat anak saya saya bingung ya udah sama Ustaz ya lebih bagus ternyata bukan begitu barusan itu Ustaz kenapa lagi anaknya ketabrak di pasar Bogor stasiun anaknya ketabrak di stasiun Bogor jadi saya apa udah malam oh iya anaknya ketabrak saya pikir dia mau ngirim hadiah ke anaknya Ustaz yang baca lebih
apa-apa. Jadi saya yang bikin. Jadi saya waduh. Jadi alhamdulillah. Terus karena tadi aku luar biasa. Terus saya bincang-bincang sama Pak Sekjen Barusan, Masya Allah, bincang-bincang itu pengalaman, Masya Allah, keadaan baik-baik saja. Kalau bisa keadaan baik-baik saja, tetap baik-baik. Amin. Tetap baik-baik. Jangan tiba-tiba pohon berizin runtuh, jangan tiba-tiba apa kesedot angin. Kalau bisa janganlah, jangan runtuh. Ada banteng ngamuk jangan diterkap harimau. Jangan kalau bisa, biar baik-baik sajalah ya. Biar baik-baik saja. Ini ngerti bendera-bendera semua kerja kecil. Angin baik-baik sajalah. Ya ngeri lah. Maka saya teringat itu barusan apa? Doa. Kalau boleh kata Mama yang dibaca. Kalau tidak penting aman. Yang barusan tuh di ujung saya teringat. Ya, karena pentingnya saya baca dulu. Atau Ustaz yang mengartikan Allahumma akhuni dolunin tohiru wajhal adini tohiru wajhal adini ala takdiru ala takdiru ilan. Karena nggak ada lagi lawan. Jadi lawan yang kau ya Allah. Orang yang bersangka yang sombong ini ada lagi lawan. Baru tidak ada ilan. Pat ya jabat rakuan dan minta rakau itu yang jabat dan siksanya pantulan sampai coba pantulan sampai bisa dulu. Tadi saya lihat ada dua yang sangat busuk waktu asal. Saya lihat kami dia kayaknya nggak di alam, dia posisi nggak di alam. Beliau sedang berdekatan dengan Rasul. Karena pada saat asal berdekatan Rasul hati dosalah berarti. Yang kedua juga yang jabatnya milik Rasulullah itu Pak Azhar. Saya lihat tadi benar-benar dia perhatikan masuk ke dalam hati kota rohnya terpana dengan asal. Masalah permintaan permohonan yang luar biasa. Misalnya asal itu kami itu luar biasa. Lantas saya terima doanya seseorang. Sekon ini penting. Saya dikasih sama beliau bilang ini sama. Kalau nggak penting amat jangan doain jangan pakai doa. Saya bilang berapa kali saya undang soal beliau diajarkan. Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Betul jadi imam jangan bisa. Itu sihab, makin sihab. Itu saya bersihab di Mampang. Dulu di Beki beliau pegang sejak baru dia lihat pegang uang. Bahkan begitu bahkan setiap orang yang banyak orang datang dan orang datang setelah datang ke tempat Abah itu menjadi baik, Abah itu sudah menyebarkan. Itu kata-kata. Saya bilang enggak setiap orang yang datang ke tempat Abah menjadi baik. Asal barang itu menjadi baik. Asal tidak baik menjadi baik. Asal sombong menjadi tidak sombong. Asal kurang senang ibadah menjadi sering. Itu Abah sudah menyebarkan itu kata-kata. Maka saya lebih senang datang ke tempat Habib. Itu mah doa aja saya bilang. Cuma doanya dia bilang itu. Allahumma damin takdir waktu wala wala tuballighni ahad. Ya uwi yamatinya muntah. Allahumma damin takdir waktu wala apa itu? Dihancurkan Pak. Sehancur-hancur. Wala terhadir itu ahad. Sampai tidak ada yang bisa menandingi kan. Jangan disisakan saja untuk orang-orang yang niat jahat kepada hatiku harus tenang kan? Yang kira-kira niat jahat kepada bangsa ini bangsa diperjuangkan ratusan ribu jutaan orang. Masya Allah meninggalkan keluarga ini mahal perjuangan. Maka buat titip banget. Tapi tadi ada doa yang kurang. Ustaz apa saya kurang? Mohon ya Allah rakyat ini bisa dipimpin oleh siapa? Oleh manusia yang sudah punya hikmah dan bijak. Mudah-mudahan rakyat ini mudah dipimpin, tapi pimpinannya itu yang diangkat oleh
oleh orang-orang yang sudah punya hikmah dan bijak, yang imannya hebat, yang akhlaknya bagus, mampu mempersatukan bangsa, dan dia punya hikmah dan bijak. Barulah yang kedua, mudah menjadi sokoguru kita, tetap kerakyatan dan dipimpin oleh dalam permusyawaratan dan perwakilan kaum-kaum permusyawaratan itu sokoguru bangsa. Karena punten musyawarah itu ada 12 tingkatan. Satu, benar kata kita, benar kata orang lain, benar kata semua orang. Benar dulu, kalau tidak benar nggak usah dimusyawarahkan. LGBT udah nggak bisa dimusyawarahkan lagi. Masa laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, kan tidak akan punya keturunan. Benernya Pak Dokter? Coba, Pak Dokter kuat nggak? Sekarang ayahnya kuat nggak? Bapaknya? Kalau bisa tiba-tiba, kalau boleh laki-laki kawin dengan laki-laki, perempuan kawin dengan perempuan, tidak keturunan, biar perlu ditambah. Yang sudah kawin tolong diceraikan. Apa yang terjadi? Makanya termasuk yang membuat peraturan yang sudah kawin tolong diceraikan. Termasuk punten Bapak Presiden dan Ibu Elena yang diceraikan. Apa yang terjadi? Enggak sampai 10 tahun. Setan bantah keluar. Setan bantah keluar. Ribut itu di mana-mana. Karena rumah tangga ini betul-betul jauh itu. Bojo itu. Waduh, badatun toibatun merobot. Gopur dasar itu tuh keluarga rumah tangga. Karena itu saya bilang tadi ketika berdoa saya kepada para habaib kalau berdoa di situ ditunggu tuh. Mudah-mudahan saya bilang saya teringat pertama yang dicanangkan oleh Ustaz Ubaidilah dan Dr. Ubaidilah itu beliau kita ulang kembali apa? Kesehatan itu penting. Kesehatan itu ibarat sebuah harganya mahal kesehatan. Tapi sayang, 1000 kali sayang, kesehatan itu merasa itu berharga kalau kita sudah sakit. Ya, kalau kita sudah sakit, baru sehat itu mahal. Ternyata 3 kali tarikan nafas sampai nggak kuat, saya nggak kuat 3 kali nafas saja nggak kuat. Jadi ternyata makanan pokok bangsa Indonesia itu bukan beras, bukan jagung, bukan singkong. Makanan pokok Indonesia itu adalah ya betul Pak Helmi. Orang nih di kampungnya Pak Helmi di Sumatera ada 4 bin tidak makan tidak minum untuk ambil ilmu kuat 41 hari tidak makan tidak minum kalau tidak nafas berani 1 hari nggak nafas. Saya dulu diminta oleh putra-putra Abah Anwar supaya saya terusin Abah Anwar. Saya 1 minggu dengan Abah ngobrol, kata orang Abah sudah tak bisa ngobrol. Tapi Abah nggak ngomong apa-apa. Abah nggak bicara apa-apa kepada anak-anaknya ngobrol lagi kabar tujuh jam. Ini musim karena sama-sama pecinta alam Abah kita ibunya. Arsitek juga Abah sama-sama yang ngurusin lah. Akhirnya Ijejen itu ketua MUI di Sukabumi, Ijejen yang ngurusin. Jadi minta saya sama Abah. Tapi Abah belum bilang apa-apa. Saya ingat ketika saya datang Abah, saya datang diundang nih sama cucu-cucu sama Abah. Saya nggak bisa apa-apa. Ini kata orang udah nggak bisa apa. Kata Abah, emang kita bisa apa? Kita mah nggak bisa apa-apa. Yang bisa apa-apa tinggal Abah nggak apa-apa. Saya berdua-dua di kamar sama Abah nih, karena saya mau ngurut Abah. Pegang mastaka Abah nggak apa-apa, pegang kepala Abah nggak apa-apa. Abah nggak ada tanggungannya. Emang Abah ada tanggungannya kan? Itu kata-kata itu. Nah tapi begitu pulang anak-anak itu lagi saya datang ke Mama Sepuri, Mama saya itu belajar mereka. Ya, kondisinya Sabandi boleh? Oh boleh, kata Mama Sepuri. Mau jadi Abdullah Samandi, usianya 119 tahun. Itu sudah 110 tahun, Mama boleh? Boleh, tapi syaratnya satu. Syaratnya apa? Syaratnya mesti bisa nahan nafas 24 jam. Aduh, gak kuat nih. Mama gak kuat saya kalau gitu. Ya. Terus ada lagi nih yang ngajarkan, ini gurunya Pak M. Yusuf. Pak
pakai payangnya. Ini gurunya darah sudah ya. Tuh di Jelpong, Mama Alis. Dia mengajar kepada saya, kepada saya mau memberikan. Karena beliau kalau ada yang ada tak ada beliau. Kan bingung kan mau nitipkan kodam sahabat Bang Sajid. Saya mau nanya boleh nggak? Itu kodam Bang Sajid supaya beli. Boleh nggak? Saya nanya ke Mas. Kata Mama Sepuh boleh. Tapi syaratnya satu. Apa syaratnya? Kita mesti jadi wali dulu. Kalau jadi wali baru boleh. Kalau belum jadi wali jangan. Gitu. Ditawari turun menurun. Ini kalau kita ini ada 5 orang. Assalamualaikum. Yang 2 orang dengar, yang 3 orang dengar. Buat saya begitu. Terus menasihatin. Menasihatin bisa. Tapi enggak semua orang bisa dengar. Karena khusus kita. Kata beliau, boleh saatnya kita jadi wali dulu. Kesininya saya baru paham. Jadi yang harus bisa nahan apa 24 jam. Harus bisa nahan hawa nafsu selama 24 jam baru boleh masuk. Bukan hawa nafsu sama amarah tahan 24 jam non-stop baru boleh masuk. Soalnya kalau dilihat sahabat, kalau tidak jangan. Pada bahasa jangan boleh aku ada menjaga kamu bahasa malaikat tanya. Iman kita salah satu rukun iman dan malaikat. Kanjeng Nabi juga didatangi oleh para malaikat. Kenapa para malaikat aja lebih bagus kata beliau. Jadi mesti jadi wali dulu. Kalau wali mah dideketin para malaikat. Begitu inilah mungkin peringatan bagi kita, peringatannya taat dan jaga amanah. Karena semua ada seperti yang diajarkan dipersiapkan orang. Tadi ma asobah musibah tidak ada satu musibah, tidak ada satu ujian kepada satu bangsa. Semuanya atas izin Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah apapun yang dari tidak bisa semacam itu. Tapi pertanyaannya kenapa kita mesti diuji terus menerus? Kenapa kita mesti bertengkar terus menerus? Kenapa sih kita kan ujian kita dari apa diuji terus diuji. Kita diuji supaya kita beriman kepada Allah. Kalau kita sudah beriman, kalau kita tanpa sabar, maka semua ujian akan dicapai. Ya, dicapai semua ujian. Kita diuji terus karena kita ini imannya belum benar. Ujiannya iman. Kalau imannya sudah hebat, enggak diuji itu karena kadarnya imannya ini terbakar, imannya ini bersiwa, apa sudah berkarat, apa imannya ini adalah perak, apa imannya terbakar, apa imannya emas, yang ada harga. Mudah-mudahan yang hadir di tempat ini, hadir di tempat ini, imannya semakin terbaik. Dan mudah-mudahan kita semua bisa semakin dipanjangkan kita, dan jasmani kita, panjang umur kalian bermanfaat kalian doa kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan di bagus dan berkah, dan mudah-mudahan kita semuanya mencintai Allah dan Rasul dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul. Dan apa saja kita berbuat, mudah-mudahan yang kita lakukan ini semuanya menjadi kecintaan kepada Allah dan Rasul. Dan apa yang kita punya, apa yang kita jadikan hidup kita. Dan di antaranya pada malam ini juga terima kasih kepada Pak Sekjen yang terus menangis doa jalan yang tidak putus-putus. Saya menjadi teman menjadi Pak Adenawa yang ditemui Pak Soni kayaknya udah kecapean. Karena ini kepala pokok yang bertanggung jawab harus menjalankan selanjutnya dia. Tapi ya kata Pak Helmi ada seluruhnya rombongannya. Kita harapkan yang mudah-mudahan dengan doa kita ini 14 hari plus satu lagi dan penontonnya beliau sendiri akan orang sekali lagi dan tahu isyaratnya nanti beliau sendiri tahu. Jadi ini semuanya hari ini pelajaran yang luar biasa. Tadi tiba-tiba amin orang amin
sebuah situ. Mudah-mudahan kaumnya simpan pakai baju simpan tersimpan rapat sampai saat ini. Itu oleh pemaaf itu bisa orang itu bisa panjang tetap bangsa ini karena kita masih para orang tua masih ada melakukan azan, masih ada yang baca ini, masih ada yang baca bajani, hibah, ajam, masih ada yang membacakan ratib, mengucapkan surat-surat Al-Quran, masih banyak tapi seperti ini sama Allah saja. Jadi mudah-mudahan saya bilang hari ini begitu saja. Mudah-mudahan nanti komandanya dari beliau yang ada fokus ini, beliau kapan berharap ini karena tadi istilah Rasul apa bukan beliaunya hati kapan. Mohon terima kasih sekali lagi yang hadir di sini semuanya. Terima kasih dan yang hadir di sini rupanya Muara Beres tidak pernah mengundang. Jadi saya tidak pernah mengundang. Tempat ini sendiri yang undang. Tempat ini nggak bisa diundang, nggak bisa ramai. Jadi tempat ini yang datang mengundang. Jadi apabila Habib sekali hadir, satu mohon apalagi dari ini kita putus, kita terus ibadah, jangan putus, silaturahmi juga jangan putus. Dari pasien yang rombongan kita terus jalan. Mudah-mudahan semuanya kita ampunan, mudah-mudahan ditolak segala bala itu bangsa dan diangkat derajat bangsa ini pada derajat yang sedih. Derajat bila kita berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.